Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita masuk ke subbab selanjutnya, yaitu jarak antara titik dengan bidang. Sebelumnya, kita harus mengetahui dulu kedudukan titik terhadap bidang. Kedudukan titik terhadap bidang itu dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama, titik terletak pada bidang, dan yang kedua yaitu titik di luar bidang. Contohnya, jika ada bidang, lalu ada titik A dan titik B, maka titik yang terletak pada bidang yaitu titik A, dan yang di luar bidang yaitu titik B. Jadi kalau terletak pada bidang, itu artinya titik tersebut nempel pada bidangnya. Selanjutnya, jarak antar titik dengan bidang adalah panjang ruas garis yang terletak tegak lurus menghubungkan titik tersebut dengan bidang. Ya, jadi misalkan ada titik, ada bidang, lalu kita tarik garis lurus, dia harus siku-siku terhadap bidang. Jadi, yang garis lurus ke bawah ini dia merupakan jarak titik ke bidang. Kita lanjut ke contoh yang pertama. Jika diketahui kubus ABCD EFGH dengan panjang rusuk 12 cm, tentukan jarak yang pertama adalah titik A ke BDF ya. Jadi di sini sudah Bu Nurul kasih suatu kubus, ada titik A dan ada bidang BDHF. Itu merupakan bidang yang lurus ya. Artinya lurus itu dia adalah bidangnya itu berdiri tegak. Nah, jadi untuk mencari jarak titik A terhadap bidang BDHF itu tinggal kita tarik garis A ke C dan jaraknya yaitu setengah dari AC-nya. Dari titik A ke tengah-tengah BD. Jadi setengah AC-nya. Sedangkan AC itu dia merupakan diagonal sisi. Nah, kalau diagonal sisi rumusnya apa? Diagonal sisi itu rumusnya A akar 2. A itu merupakan sisinya, tadi diketahui bahwa sisinya 12, berarti diagonal sisinya tinggal 12 akar 2. Kita masukkan ke rumus setengah AC tadi, berarti sama dengan setengah kali 12 akar 2. 2 sama 12-nya kita coret menjadi 6 ya, maka jarak titik A ke BDHF yaitu 6 akar 2. Selanjutnya, misalkan akan ditentukan jarak titik E ke BDG. Kita gambar lagi kubusnya ya. Ada titik E dan ada bidang BDG. Nah, perlu dilihat di sini bidang BDG ini dia bidangnya adalah bidang miring ya. Dia posisinya posisi miring. Kalau yang A tadi dia tegap, makanya dia langsung ketemu. Tapi kalau yang di sini miring, itu untuk cara menyelesaikannya agar lebih cepat. Yang pertama, kalau misalkan dicari titik E ke bidang BDG, maka kita tarik aja garisnya dari E ke C ya. Dia akan posisinya nanti tegak lurus di sekitar sini. Nah, itu cara menghitungnya gimana? Kita buat persegi panjang ACGE ya. Di sini sudah Bu Nurul kasih. Lalu Bu Nurul tarik ke kanan ya, ada EGCA. Lalu tadi ada garis E ke C-nya. Lalu bidangnya itu G ke tengah-tengah AC. Dan Bu Nurul berikan nama misalkan G aksen. Lalu Bu Nurul tarik garis lagi, garis bantu dari A ke tengah-tengah EG. Maka jarak E ke GG aksen, dari E ke GG aksen, itu kita lihat di sini ada 1, 2. Ada 2 bagian menuju garis GG aksen dengan total E ke C-nya itu 3 bagian. Jadi jarak E ke GG aksen itu 2/3 dari EC. 2/3 dari EC. EC itu apa? EC itu merupakan diagonal ruang. Rumus diagonal ruang apa? A akar 3. Tadi A-nya sisinya yaitu 12, berarti 12 akar 3. Kita masukin ke rumusnya 2/3 kali 12 akar 3.
berarti ketemu 8 akar 3. Nah, itu langsung ketemu jarak E ke bidang BDG. Nah, di sini Bu Nurul kasih cara yang paling cepat. Selanjutnya, yang contoh nomor 2, diketahui 5 segi 4 beraturan T, A, B, C, D dengan panjang rusuk alasnya 6 akar 2 cm dan rusuk tegaknya 3 akar 6. Tentukan jarak titik B ke TAC. Nah, sekarang Bu Nurul gambar ya, di sini ada segitiga 5 segi 4 beraturan, artinya AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA ya, yaitu 6 akar 2. Lalu rusuk tegak itu artinya TA, TB, TC, dan TD itu 3 akar 6. Jarak titik B ke TAC. Dilihat di sini, kalau TAC itu dia bidangnya adalah bidang yang berdiri tegak, maka nanti langsung dia akan memotong di tengah-tengah BD. Jadi jarak titik B ke TAC sama dengan setengah dari BD. BD itu dia merupakan diagonal sisi, maka rumusnya A akar 2. Tadi sisinya itu sisi yang ABCD yaitu 6 akar 2 dikalikan akar 2 ya. Akar 2 kali akar 2 itu berarti 12, 2 kali 6 berarti 12. Tinggal kita masukin ke rumusnya yaitu setengah kali 12 sama dengan 6. Jadi jarak titik B ke TAC adalah 6 cm. Jadi perlu kalian ingat kalau bidangnya itu bidang berdiri tegak, itu tinggal kalau bawah ya ditarik di garis bawah ya, seperti nomor 2 ini sama dengan 1A tadi. Tapi kalau miring beda lagi. Contohnya lagi yang nomor 3, suatu kerangka miniatur piramida menyerupai 5 segi 4 TABCD, diketahui panjang TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD sama dengan 13 cm dan AB sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA sama dengan 8 cm. Tentukan jarak antara titik T ke bidang ABCD. Nah, berarti misalkan di sini sudah Bu Nurul kasih gambarnya ya. Jarak titik T ke bidang ABCD berarti dia langsung otomatis ke bawah, yaitu tingginya, tinggi limas. Kalau misalkan TA sama dengan TB sama dengan TC sama dengan TD tadi 13, terus AB-nya sama dengan BC sama dengan CD sama dengan DA 8, maka kalau kita mencari T ke bawah, misalkan Bu Nurul kasih nama T aksen ya yang di bawah posisi sini, lalu kita tarik ke C boleh, ke B boleh, ke A boleh, ke D juga boleh, sama aja. Nah, itu berarti nanti kita hitung satu-satu. Yang diketahui apa? TC-nya tadi 13. Lalu, kalau misalkan kita mau mencari T aksen C, berarti dia otomatis setengah dari AC. AC itu dia merupakan diagonal sisi, yang rumusnya A akar 2. A itu artinya sisi dari alasnya ya, yaitu 8. Berarti di sini 8 akar 2. Berarti T aksen C ketemu setengahnya dari 8 akar 2 yaitu 4 akar 2 ya di sini. Dan kita tinggal mencari TT aksen. TT aksen caranya gimana? Tinggal kita pakai Pythagoras yaitu TC kuadrat dikurangi CT aksen kuadrat. Berarti 13 kuadrat dikurangi 4 akar 2 dikuadratin, ketemu 106 akar dari 169 dikurangi 32. Berarti sama dengan akar 137. Nah, jadi jarak antara titik T ke bidang ABCD yaitu akar 137 derajat cm. Itu untuk contoh nomor 3. Selanjutnya contoh nomor 4. Nah, ini berupa soal cerita juga. Sebuah CCTV dipasang di salah satu pojok atas sisi dinding belakang ruang kelas. Lantai ruang kelas berukuran 8 x 8 meter dan tinggi 6 meter. Berapa jarak dari kamera CCTV ke papan tulis? Nah, di sini ruang kelasnya 8 x 8 x 6. Berarti dia berbentuk balok. Misalkan kayak gini, Bu Nurul gambarkan. Lalu panjangnya 8, lebar 8, tinggi 6 meter, dan di belakang
pojok belakang atas itu ada CCTV. Nah, di sini Bu Nurul anggap aja dua ini merupakan CCTV. Selanjutnya, kalau misalkan papan tulis itu pasti berada di depan. Nah, ini misalkan papan tulisnya Bu Nurul kasih warna hijau. Maka, berapa jarak dari kamera ke CCTV? Nah, dia tinggal posisinya langsung menuju ke papan tulis, berarti langsung ke depan. Langsung ketemu. Jadi jarak dari kamera CCTV ke papan tulis langsung 8 meter. Jadi dia hanya lebarnya saja. Itu untuk contoh nomor 4. Jadi jangan risau, jangan khawatir kalau misalkan ketemu soal cerita. Silahkan kalian buat soal cerita tersebut ke gambar matematikanya gimana, lalu baru nanti dianalisis. Nah, ternyata setelah dianalisis, nggak usah ngitung, langsung ketemu. Itu untuk contoh nomor 4.